kabar berita update-nya terkait Rumah Yadi sudah ada yang pihak yang menawar. Gimana menanggapinya? Apakah benar sudah ada pihak yang menawar atau yang ingin membeli Rumah Yadi Sembako? Ya, sejauh ini informasi yang saya dapat dari Yadi Sembako kemarin Yadi Sembako telepon saya bahwa rumahnya itu ada yang minat, harganya juga sudah sesuai dan teknis pembayarannya mungkin di minggu depan, dan kemarin itu udah beliau bicara kepada kita satu kuasa hukum bahwa dia mau menyelesaikan dulu sebagian hutang yang tertunggak di bank, ya. Nah, setelah itu baru mungkin verifikasi terhadap surat-surat tanah dan lain-lain. Hingga itu nanti butuhkan waktu lah, kira-kira 1 minggu lah untuk bisa berproses, sehingga itu baru bisa dilakukan transaksi jual beli gitu. Artinya dari kasus yang kemarin bergulir nih, dengan salah satu dia ya. Nah, sudah ada titik terang nih Bang, berarti dalam arti kata ya Bang Yadi akhirnya bisa bernapas sedikit lega setelah kemarin kan memang sudah bingung mau ngapain. Iya, Bang Yadi sempat cerita lah sama saya, dia agak sedikit tenang ya, secara tekanan ataupun secara emosional kan, karena kan dia benar-benar tertekan dengan hal ini sehingga ini mengganggu sekali kinerja dia untuk bekerja, cari uang dan lain-lain. Nah, dia sempat bilang sama saya, alhamdulillah Bang Tommy, kemarin ada rumah saya itu sudah ada minat dan harganya sudah cocok, dan rencananya itu dia mau DP setelah dia sudah proses yang namanya dari bank untuk peralihan hutang dan lain-lain, sehingga dia akan selesaikan dan sisanya dia akan ambil duit cashnya. Dan nanti teknisnya Bang Yadi mungkin di minggu depan akan memberikan info ke saya bagaimana teknisnya, terus bagaimana juga untuk bisa memberikan hasil daripada penjualan rumah, terus akan didistribusikan ke pelapor-pelapor, sehingga posisi pelapor juga kan bisa paham bahwa kita akan selesaikan gitu. Artinya gini Bang, dengan penjualan rumah yang mungkin nilainya tidak terlalu signifikan Bang, maksudnya untuk nutupin semua juga kemungkinan kurang gitu. Nah, langkah apa yang Abang akan ambil sebagai seorang lawyernya yang bisa mengambil jalan tengah nih untuk masalah ini Bang? Ya, saya berpikir secara objektif terhadap kasusnya Bang Yadi, bahwa yang sekarang dalam posisi ada di laporan Bang Adri yang sekarang yang sudah naik sidik ya, dan sekarang sudah kita upayakan adanya mediasi untuk restoratif justice. Tentunya itu dulu yang kita akan selesaikan. Kenapa? Karena nilainya kan juga sudah ditentukan kemarin itu ada fresh di 200 juta. Makanya nanti Bang Yadi kita lihat apakah Bang Yadi hasil dari rumah itu bisa mencukupi untuk menyelesaikan. Kalau menyelesaikan ya monggo silakan nanti dari para pihak untuk bisa mencocokkan berapa nilainya yang sesuai, sehingga itu bisa terjadi sama-sama win-win solusi. Win-win solusi, sama-sama sepakat, habis itu clear, cabut laporan, Bang Yadi selesai. Nah, ada juga laporan yang dari pihak lain, kayak contohnya Amel. Nah, Amel kan juga laporin Bang Yadi, tapi dalam masih proses lidik. Nah, ini coba kita lihat dulu. Nah, kalau memang dari proses ini ternyata Bang Yadi juga, Bang, kira-kira masih ada nih rezeki uangnya yang bisa buat selesai, ya itu terserah Bang Yadi nanti. Tapi yang paling tidak sekarang ini yang urgent itu adalah Adri, karena kemarin dari hasil mediasi ditentukan di bulan Februari itu udah bisa selesaikan kan gitu. Makanya dalam hal ini kita lihatkan itikat baiknya Bang Yadi, karena Bang Yadi insya Allah mudah-mudahan bisa di bulan Februari gitu. Nah, kalau dari temannya Bang Yadi ini Bang, sama-sama diadukan gitu, sebagai
terlapor. Nah, apakah Bang Yadi bercerita ada omongan dari pihak sebelah ini, maksudnya Gus Anom, untuk melaksanakan kesepakatan restoratif justice atau gimana? Atau memang tidak ada? Yang dari mana? Yang dari Gus Anom ke Bang Yadi. Oh. Kalau dari Gus Anom ke Bang Yadi sampai detik ini lost contact. Malah meninggalkan berarti. Dan benar-benar Bang Yadi sangat kecewa luar biasa, karena jujur Bang Yadi mau melihat itikat baik itu dari pertama awal sampai sekarang tidak ada sama sekali itikat baik itu, sehingga Bang Yadi udahlah, mungkin jalan saya harus menyelesaikan ini, kata Bang Yadi. Tapi saya bilang, Bang Yadi, kita ini negara hukum. Bang Yadi ini menganut atas azas ya kemanusiaan, di mana Bang Yadi ini merasa sampai sekali tidak dihargai sama Bapak Gus Anom. Gus Anom sampai detik ini nggak ada itikat baik. Sedangkan Bang Yadi punya tuh yang namanya legal standing untuk bahwa semua yang semua acara, semua biaya-biaya yang timbul semua itu tanggung jawabnya Gus Anom. Betul. Dan sampai detik ini Gus Anom nggak sama sekali ada itikat baik itu. Makanya saya bilang, ayo cepat Bang Yadi, habis itu Bang Yadi cepat proses hukumnya biar Gus Anom dipanggil. 1 kali dipanggil, 2 kali dipanggil, nggak dipanggil juga nggak bisa dipanggil, jadi dijemput. Pasti. Gitu. Kan proses hukum udah berjalan. Kita nggak bisa nunggu dong. Berarti artinya Abang akan melanjutkan yang proses hukum Gus Anom atau yang ini dulu yang diselesaikan, Bang? Yang si Adrian? Kalau Bang Yadi kemarin cerita, memang fokusnya adalah bagaimana restoratif justice dulu. Setelah itu baru kita proses gas yang di pelaporannya Bang Yadi. Setelah itu begitu. Bang, ini kan Bang Yadi hampir dipastikan menjual rumah untuk sebuah apa yang bukan menjadi tanggung jawabnya. Apakah nanti akan menuntut hal yang sama terhadap Gus Anom? Karena kan di sini seharusnya pihak dari Gus Anom lah yang mestinya bertanggung jawab dalam masalah. Ya. Jadi kalau melihat dalam kasus ini, pihak kepolisian tentunya pasti akan lebih objektif kan, lebih melihat bahwa padahal ini bukan perbuatannya murni semua dari Bang Yadi Sembako. Tetapi di sini polisi melihat nih, oh ternyata Bang Yadi ada itikat baik. Di sini polisi juga harus membantu proses hukumnya Bang Yadi. Sehingga Gus Anom ini bisa nih bertanggung jawabkan semuanya. Gitu. Nah itulah nanti coba kita lihat, sama-sama kita kawal, sama-sama kita melihat bagaimana proses hukumnya Bang Yadi terhadap Gus Anom. Ya kan, laporannya Bang Yadi terhadap Gus Anom. Coba kita lihat. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama mengawal. Saya juga ikut mengawal dalam kasus ini sehingga kasus ini menjadi mempunyai sisi adil terhadap Bang Yadi. Bang Yadi mendapatkan keadilan terhadap kasus ini. Ya bisa dibilang Bang Yadi ini sudah jatuh tertimpa tanggal ya, Bang. Iya. Inilah yang dirasakan, yang benar-benar dialami Bang Yadi adalah udah jatuh ketimpa tangga, udah menolong orang, tetapi ditipu juga dalam hal ini. Makanya Bang Yadi sangat terpukul sekali. Bang, miris, saya sempat ada info terkait Bang Yadi Sembako dalam kesehariannya, bahkan sempat selalu meminta bantuan terhadap Abang dalam kehidupan sehari-hari. Benar nggak sih Bang? Ya, saya melihat Bang Yadi itu kondisinya sangat memprihatinkan. Ini tidak bohong, karena memang apa yang terjadi Bang Yadi sekarang ini, keadaannya Bang Yadi itu sangat memprihatinkan, ataupun tidak ada job, dan jobnya banyak kontrak yang ditolak. Nah ini saya sangat kasihan ya melihat kondisi keadaan Bang Yadi saat ini. Tapi di sini kita melihat bahwa Bang Yadi, ayo Bang Yadi semangat. Kalau cuman Bang Yadi nggak bisa makan, ayo kita sama-sama bisa jalan Bang. Nah itulah saya bilang, Bang Yadi harus semangat. Saya selalu nguatin Bang Yadi tenang aja. Kita nggak cuma di sini, Bang Yadi pasti ada jalan nanti untuk bisa mengembangkan dirinya sebagai seorang komedian, seorang artis. Dan nanti suatu saat Bang Yadi akan diangkat derajatnya. Karena apa? Bang Yadi sudah menyelesaikan ini semua dengan baik.
sama-sama ada itikat baik yang luar biasa yang mungkin orang lain juga belum tentu mau melakukan ini. Tapi inilah Bang Yadi, saya acungkan jempol, saya apresiasi terhadap apa yang dilakukan Bang Yadi. Dengan keadaan susah pun dia mau jual rumahnya kan. Bang, tapi benar sih Bang, sampai minta ongkos buat anak sekolah juga Bang ke Abang untuk bantuan. Saking susahnya kehidupan Bang Yadi saat ini. Yang jelas Bang Yadi saat ini sangat susah. Nah, perihal masalah itu masalah ini ya, apa namanya, konfidensial ya. Maksudnya nggak perlu diungkapkan di dalam media, tapi jelas itu susah. Dan saya menguatkan terus sama Bang Yadi harus sehat, yang penting semangat. Lalu Bang Yadi nggak bisa makan, ayo saya bisa bantuin, saya bantuin Bang. Jadi jangan takut nggak makan lah ibaratnya. Karena saya makan, Bang Yadi juga harus makan, saya bilang. Bang, mental seorang Bang Yadi ini, dia di susahnya dia yang seperti ini gitu, Abang ngeliatnya gimana sih? Sampai rata-rata orang itu akan udahlah gue pasang badan aja, gue nggak punya apa-apa gitu. Tapi seorang Bang Yadi ini malah tetap memikirkan masalah ini dengan serius dan akhirnya coba yuk kita jual rumah atau gimana dengan keputusan itu gitu. Maksudnya dari sisi mental Bang Yadi, Abang ngeliatnya kayak gimana sih? Iya, ini luar biasa. Saya cukup melihatnya cukup sedih ya. Sedih sekali karena rumah yang satu-satunya dia punya, yang kemudian juga ada anak dan istrinya di situ, yang dia bangun dari zaman dulu dia berusaha bekerja, terus sudah terbangun dengan rumah yang ya dengan rumah yang ada sekarang ini. Itu pun juga dia dengan jerih payah dia, terus dia harus jual, dia harus lepas. Terus dia juga kemarin sempat tanya dia harus tinggal di mana, dia harus kontrak di mana. Saya bilang Bang Yadi sabar. Kalau Bang Yadi sudah memutuskan sesuatu, Bang Yadi tahu risikonya, dan Bang Yadi sudah ambil sesuatu langkah, Bang Yadi tahu bahwa Bang Yadi sudah Bang Yadi tahu ada risiko itu, Bang Yadi ambil. Allah pasti baik sama Bang Yadi, akan diangkat derajatnya. Tapi itu memang suatu hal yang menurut saya jarang ada ibaratnya, tapi inilah fakta yang ada, bahwa seorang yang benar-benar tidak bersalah dia harus bertanggung jawab. Sedangkan keadaan kondisinya Bang Yadi saat ini bukannya baik-baik saja, sedang tidak baik-baik saja dalam hal ekonomi, dan memang benar-benar dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia harus jual rumahnya sampai dia ya sudah mau gimana Bang, istri juga sudah rela kok rumahnya dijual. Oh ya sudah Bang, saya kan tidak pernah menyarankan karena saya pikir Bang, ini ada resiko yang harus diambil. Abang juga harus jalanin ini semua, karena proses hukum kan tetap berjalan, kejaksaan, nanti persidangan. Kalau memang Bang Yadi bersalah, maka Bang Yadi diputuskan untuk salah. Saya bilang sama penyidik, jalan langkah apa? Jangan sampai kita restoratif justice, di mana di dalam perdamaian sama-sama sepakat. Bang Yadi ambil langkah itu. Dan langkah itu tuh pahit sekali, jujur aja pahit dan ada resikonya ya tinggal rumahnya hilang. Nah Bang Yadi itu luar biasa, saya bilang, dengan keadaan dia lagi ekonominya sangat merosot turun, terus ditambah lagi dengan jual rumah, luar biasa. Saya sampai nangis, jujur aja, saya sedih melihatnya. Tapi inilah Bang Yadi, Tanggung jawab orang ini. Tanggung jawab, dan memang dia tidak pernah ada itikat buruk sama orang. Itikat baiknya tuh selalu ada dengan orang. Jadi dia mau lihatkan itu. Makanya kita bangun itu sehingga selesailah masalah Bang Yadi dengan orang-orang yang melaporkannya gitu loh. Kapan Bang? Secepatnya atau kapan untuk mulai melaksanakan langkah restoratif? Bang Yadi cerita di dalam minggu depan dia akan kasih tahu saya bagaimana proses jual beli rumahnya, mulai dari penyelesaian terhadap bank, terus nanti transaksi rumahnya. Itu nanti Bang Yadi akan cerita ke saya, dan teknisnya seperti apa nanti mungkin saya infokan lagi. Berarti akan ada kemungkinan pertemuan antara kedua belah pihak nih lewat Abang. Iya. Maksudnya begitu. Iya, sebelum akhirnya ke polisi untuk restoratif justice. Iya. Siap. Terima kasih.